Hai guys, balik lagi di video Jurnal Indah dan Indah Jurnal. Oke teman-teman, di episode 5 public speaking, dan kemarin sudah melakukan presentasi kelompok 3 dan juga maju untuk melakukan public speaking. Ada 3 orang seperti Amelia Nurseha, kemudian ada Nawal, dan juga ada siapa tuh yang cowok. Nah kemudian teman saya Amelia Nurseha public speaking atau ceramah, dia menceramah gitu pilihnya. Kemudian Nawal itu sedang berjualan online, ceritanya berjualan skincare dia tuh. Nah kemudian juga si yang satunya yang terakhir itu juga melakukan ceramah. Nah, pas presentasi kelompok 3, Indah sendiri yang melakukan presentasi, dikarenakan Indah kelompok 3 bersama rekan-rekan Indah seperti ada Dania, kemudian ada Najwa, ada Ulan, ada Rifat, dan ada Savana. Oke. Kita membahas kelompok 3 ini membahas yaitu tentang macam-macam profesi dalam public speaking gitu. Seperti yang sudah kita tahu ya, profesi di public speaking itu sangat banyak sekali, karena semua pekerjaan itu harus bisa public speaking gitu. Harus bisa bicara di depan umum atau bicara di banyak orang gitu. Termasuknya salah satunya ya seperti pembawa acara atau bahkan wartawan dan juga reporter gitu. Kemudian kemarin pembahasannya ada pembahasan yang dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama ada pengertian public speaking, kemudian ada macam-macam profesi public speaking, kemudian yang ada juga gitu tips and trick gitu lancar public speaking, kemudian ada tokoh-tokoh terkenal karena public speakingnya kita menjelaskan juga gitu. Kemudian yang terakhir ada profesi-profesi public speaking yang sering diremehkan gitu, atau bahkan tidak dianggap oleh masyarakat gitu, oleh khalayak banyak gitu. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada pengertian public speaking. Ya seperti teman-teman tahu sebelumnya, public speaking itu ya pengertiannya yaitu bicara di depan umum gitu, menyampaikan informasi, pesan atau ide gitu kepada khalayak banyak secara lisan gitu, secara langsung ngomong gitu. Kemudian itu yang bahas Indah sendiri, dan Indah juga sekaligus moderator pada saat itu. Kemudian yang itu ada macam-macam profesi pada public speaking yang dijelaskan oleh Savana, seperti dia menjelaskan tentang apa sih gitu pekerjaan MC, terus moderator, terus politikus, kemudian dosen, guru, dan sebagainya. Dia menjelaskan bahwasannya ya memang semua pekerjaan itu harus bisa gitu public speaking. Seperti contohnya moderator, dia kan dia yang mengatur gitu. Contoh Indah moderator, dia juga yang mengatur jalannya presentasi gitu. Dia yang bertanggung jawab penuh gitu. Karena presentasi lancar itu tergantung moderatornya gitu. Bagaimana gitu dia mengatur hal-hal yang di luar konteks presentasi gitu. Kemudian ada ya MC gitu, Master of Ceremony, yang misal di acara pembukaan atau acara seminar. Mohon maaf ya teman-teman, tadi videonya mati karena memorinya penuh. Kita lanjutkan saja ya. Kemudian ada pembahasan teman saya yaitu Najwa dan Wulan yang membahas tentang tokoh-tokoh public speaking di Indonesia. Seperti contoh kita kasih contoh saja seperti Najwa Shihab dan B.J. Habibie. Najwa Shihab itu salah satu pembicara hebat gitu di Indonesia. Dia sampai memiliki acara TV tersendiri, yaitu teman-teman juga pasti tahu, yaitu Mata Najwa. Dia di situ ya membahas kasus-kasus atau bahkan isu-isu tertentu gitu. Dia juga terkenal dengan bicaranya yang hebat gitu. Kemudian ada B.J. Habibie juga, dia salah satu pembicara hebat juga di Indonesia karena beliau gitu terkenal dengan cara bicaranya gitu. Walaupun beliau sudah tidak ada, tapi beliau masih terkenal gitu di Indonesia karena sejarahnya tentang menguasai public speaking. Nah, kemudian ada Rifat dan Dania, yaitu mereka membahas tentang tips and trick jago public speaking. Ya, seperti yang dijelaskan oleh mereka bahwasanya jika ingin jago public speaking gitu, tips and triknya ya kita harus bisa menguasai materi apa yang kita akan sampaikan kepada audiens, atau kita harus
terus latihan gitu. Semisal bicara di depan cermin atau berusaha belajar gitu tentang A, I, U, E, O, atau bahkan gerakan-gerakan postur tubuh atau bahkan body language gitu ya. Ya seperti hal-hal pada umumnya, tips and triknya yaitu kita harus menguasai materi. Jika kita tidak menguasai materi, tentu saja kita akan gagal gitu dalam berpublic speaking, karena kita saja materinya tidak tahu gitu, atau bahkan apa nih yang kita mau bahas. Kemudian ya otomatis nyambung dong ke apa yang mau kita pembahasan ini gitu. Justru itu karena kita harus menguasai materi tentunya teman-teman. Tips and triknya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada profesi-profesi yang diremehkan oleh masyarakat gitu, karena di balik layar gitu. Semisal contohnya teman saya yaitu Hani memberikan contoh tentang pelatih sepak bola yang seperti kemarin kita tahu ya, timnas Indonesia pelatihnya yaitu Sinteyong gitu. Dia juga di situ mengarahkan anggotanya gitu, atau mengarahkan tim-tim sepak bola ini gitu, khususnya tergantung apa yang dia suruh atau apa yang dia ajarkan, itu sangat berpengaruh karena ngaruh ke psikolognya juga, seperti kekalahan atau bahkan kemenangan ya, problem-problem di tim sepak bola seperti itu. Justru gitu adanya pelatih sepak bola ini atau bahkan coach gitu ya, itu sangat berpengaruh gitu, sangat berpengaruh apalagi ke psikolog pemain-pemainnya gitu, kayak support lah gitu. Kemudian ada pemandu tour gitu, seperti yang menjelaskan seperti kita sedang tour di Lubang Buaya, tentunya pasti ada pemandu gitu yang menjelaskan bagaimana sejarahnya ada Lubang Buaya, atau bahkan sejarahnya ada asal usulnya gitu. Seperti kan di Lubang Buaya itu terkenalnya karena ada 7 pahlawannya yang dimasukkan ke lubang buaya, dan ya tim pemandu itu gunanya untuk memberikan informasi. Nah, percuma dong kita ke tempat-tempat tertentu, museum-museum, jika kita tidak tahu sejarahnya. Bukan begitu, teman-teman? Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf atas berisik ya teman-teman.